Untuk kamu yang tertarik bikin blog sendiri, cara yang paling mudah adalah membuat situs WordPress. WordPress adalah situs yang sangat populer, hampir 43% website yang teman-teman lihat sekarang di tahun ini dibuat dengan WordPress. Nah, kalau teman-teman kurang nyaman dengan bahasa Inggris, bisa scroll ke paling bawah, cari yang bagian Englishnya diubah dengan bahasa yang kamu nyaman, misalnya bahasa Indonesia. Untuk mulai membuat blog atau situs kamu, jadi WordPress ini bukan hanya untuk blog, bisa untuk situs, toko online, dan lain-lain. Kalau kamu cuma untuk mau blog juga cocok, silahkan bikin situsnya dan mendaftar di sini langsung. Silahkan masukkan alamat email, nama, dan juga kata sandi. Jika nama penggunanya tidak tersedia, silahkan ganti dengan nama yang lain. Tidak usah terlalu banyak memikirkan untuk sekarang. Nah, sekarang kita akan pilih nama domain. Nama domain adalah nama yang dilihat di URL atau yang diketik orang seperti wordpress.com dan lainnya. Nah, kita nggak bisa langsung mengambil namanya gratis, tapi kita akan pakai yang istilahnya subdomain, di mana kita akan naruh misalnya hilman.wordpress.com atau bikinspace.wordpress.com. Jadi yang gratis adalah subdomain dari WordPress. Nanti pilihannya berbayar kalau teman-teman mau pakai satu kata, atau maksud saya satu nama bukan subdomainnya. Langsung aja. Nah, di sini dia ngasih saran kalau kita bisa dapat gratis untuk tahun pertama. Nah, di sini tentunya juga ada pilihan yang gratis selamanya, yaitu bikinspace.wordpress.com. Saya akan pilih yang ini. Nah, kita bisa pilih paket yang disediakan oleh wordpress.com-nya ini, yaitu paket starter 73.000 per bulan atau paket pro-nya. Atau kita bisa mulai dengan situs gratis saja. Nah, kita bisa mulai langsung menulis, mulai desain, atau bikin toko online. Kita akan ambil yang paling mudah, yaitu menulis. Judul situsnya atau nama blognya, saya akan beri nama Bikin Space WordPress. Slogannya boleh apa aja, saya bilang contoh. Nah, kita langsung boleh nulis atau tonton video di sini untuk belajar-belajar. Mungkin step-stepnya nanti berbeda-beda tergantung kapan teman-teman mulai daftar WordPress-nya, tapi nanti flow-nya akan sama, teman-teman bisa lanjut, skip, dibaca aja dengan baik-baik, tidak usah panik kalau berbeda dengan video ini. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini adalah mode untuk menulisnya. Jadi kalau teman-teman tidak lihat ini, misalnya teman-teman berada di dashboard atau dashboard, di sini bahasa Indonesianya, kita akan melihat tampilan yang seperti ini. Jadi ada beranda kita seperti ini. Nah, ngomong-ngomong, situs kita sebenarnya sudah bisa dilihat atau sudah bisa diakses oleh orang lain dengan ke bikinspace.wordpress.com. Jadi kalau teman-teman lihat ini, maka teman-teman sudah melihat ada satu posting contoh di sini. Saya akan kembali ke beranda saya. Lalu untuk menulis blognya, teman-teman bisa tulis post blog di sini atau menulis di sebelah kanan sini, seperti yang halaman sebelumnya kita lihat di sini. Nah, kita akan bikin postingan pertama kita. Contoh postingan. Ini adalah postingan. Teman-teman bisa ikutin tips-tips panduannya atau bisa di close. Jadi, setiap teman-teman ngetik di sini, kita akan dapetin WYSIWYG atau text editor yang bisa kita ganti, misalnya bold untuk menebalkan atau bikin tulisannya jadi miring, mau pasang link juga bisa dengan ini. Jadi teman-teman bisa mengulik-ngulik pilihan untuk menampilkan tulisannya menjadi berbeda-beda. Kita bahkan bisa mengganti stylenya lebih jauh di sini. Kita bisa melihat pratinjau atau menampilkan draftnya, atau kita simpan dulu draft. Draft itu artinya kita cuma simpan seperti menyimpannya diam-diam, hanya kita yang tahu, nanti dia belum akan muncul di situsnya. Atau kalau ketika kita sudah siap, saya udah siap nih, semua orang udah boleh lihat, kita boleh terbitkan di sini. Nah, kita bisa lihat di sini visibilitasnya, kapan dipublikasikan juga boleh kita jadwalkan kalau mau dijadwalkan nanti. Tambah kategori untuk memfilter kategori, misalnya ini kategori contoh atau kategori misalnya produktivitas atau apapun yang kategori sesuai dengan kategori blog dari teman-teman. Saya akan klik terbitkan di sini. Itu dia. Sekarang post kita bisa kita lihat di sini dengan klik tombol ini, atau kalau kita coba reload halamannya, kita sudah bisa melihat contoh postingan tadi beserta dengan style yang kita pilih seperti menebalkan, memiringkan, dan lainnya. Nah, ini kita bisa melihat kategorinya, bisa kita filter langsung. Atau di sini, kalau kita mau melihat semua daftar postingan kita bisa kembali ke dashboard, lalu melihat di sini jika ada komentar, media, atau semua postingan kita di sini. Saya bisa menghapus Halo Dunia atau contoh awalnya dengan klik kanan, lalu buang di sini. Maksud saya klik biasa lalu buang. Sehingga untuk saya reload berikutnya,
kita hanya bisa melihat contoh tadi. Nah, kalau teman-teman postingannya lebih panjang dari ini, tentu user atau pengunjung bisa klik di bagian ini untuk menuju salah satu postingannya dan melihat ini dia postingan pertama kita sudah siap dan blog kita sudah ready. Oh iya, jika teman-teman mencoba mengunjunginya pada saat tidak sedang login di WordPress, mungkin teman-teman melihat postingan coming soon atau segera hadir, walaupun teman-teman sudah ke nama domain yang kamu pilih. Bisa dites di incognito window pada browser atau menggunakan browser lain atau logout di WordPress-nya. Jadi ini yang orang lain lihat pada saat mengunjunginya, berarti kita belum menerbitkan websitenya. Kita bisa menerbitkan websitenya dengan menuju ke bagian pengaturan. Lalu di bagian umum di sini kita bisa scroll di bagian luncurkan situs. Jadi di sini kita belum meluncurkan situsnya. Nah, nanti akan disarankan untuk menggunakan nama-nama domain ini, tapi kalau teman-teman mau tetap yang gratis, yang wordpress.com, bisa scroll ke bagian bawah jika tidak terlihat, bisa lewati pembelian, dan kita akan tetap dengan situs gratis, belum memilih paketnya. Mungkin saya akan bikinkan di video lain bagaimana kalau teman-teman mau opsi yang lebih hemat dibanding ini. Teman-teman lihat situs Anda akan aktif, dan pada saat sekarang teman-teman mengunjungi websitenya sebagai seorang pengunjung, bukan pada saat login. Kita sudah bisa lihat postingan ini ada untuk dibaca.